Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dengan kami, kelompok 2. Saya sendiri, Uji Margono, NPM 10118104, kelas B. Dina Amalia, NPM 10118025, kelas B. Restia Lestari, NPM 10118030, kelas B. Kami akan memaparkan profil risiko dan pengendalian internal dalam manajemen risiko. Sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pembimbing kami, Ibu Sri Rokmaninawati, SIP MM, dan seluruh teman-teman mahasiswa semester 6 STEMBI Bandung Business School pada mata kuliah Manajemen Risiko. Pendahuluan, latar belakang masalah. Menguraikan beberapa bagian terkait profil risiko dan pengendalian internal dalam manajemen risiko. Identifikasi masalah, profil risiko dan pengendalian internal, perumusan masalah, memahami profil risiko dan pengendalian internal dalam manajemen risiko, tujuan mempresentasikan kepada dosen pembimbing dan seluruh rekan-rekan semua. Selanjutnya, materi pembahasan akan dilanjutkan oleh teman kami. Saya Rezia Lestari akan memaparkan materi mengenai profil risiko. Latar belakangnya, manajemen risiko dapat diartikan bagian dari strategi keseluruhan perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan dalam menciptakan nilai tambah dan bekerjasama dengan unit bisnis, di mana memiliki 4 elemen, yaitu unit bisnis, manajemen risiko, unit kepatuhan, dan unit audit, dengan memiliki peranannya masing-masing dan sama pentingnya dalam mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya, regulasi perusahaan terkait manajemen risiko. Perusahaan Indonesia pada tanggal 9 Januari 2004 telah meluncurkan API, Arsitektur Perusahaan Indonesia. API tersebut digunakan sebagai suatu kerangka menyeluruh arah kebijakan pembangunan industri perusahaan Indonesia ke depan. Peluncuran API ini tidak terlepas dari upaya pemerintah dan perusahaan Indonesia untuk membangun kembali perekonomian Indonesia. API ini memiliki 6 pilar sebagai program untuk menciptakan industri yang sehat. Yang pertama, menciptakan sistem pengaturan yang efektif dan mengacu pada standar internasional. Yang selanjutnya, menciptakan struktur perusahaan yang sehat yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong pembangunan ekonomi nasional yang berkesinambungan. Selanjutnya, melaksanakan pengawasan perusahaan independen dan efektif. Selanjutnya, menciptakan industri perusahaan yang kuat dan memiliki daya saing yang tinggi, serta memiliki ketahanan dalam menghadapi risiko dengan cara menciptakan good corporate governance dalam rangka memperkuat kondisi internasional perusahaan nasional. Selanjutnya, mewujudkan pemberdaya dan perlindungan konsumen jasa perusahaan. Selanjutnya,
mewujudkan infrastruktur yang lengkap untuk mendukung terciptanya industri perusahaan yang sehat. Dalam profil ini terdapat jenis-jenis resiko. Yang pertama, resiko kredit. Resiko kredit adalah risiko kerugian akibat kegagalan pihak lawan untuk memenuhi kewajibannya. Faktor yang mempengaruhinya yaitu kegagalan debitur dalam membayar kewajiban pada perusahaan, kegagalan pihak lawan untuk memenuhi kewajiban, kegagalan proses pembayaran. Yang kedua, risiko pasar. Risiko pasar adalah risiko perubahan harga pasar yang terjadi akibat perubahan faktor pasar, seperti nilai tukar, suku bunga, harga saham, dan harga komoditas pada posisi portofolio dan rekening administratif. Risiko pasar ini dapat ditimbulkan apabila perusahaan membeli obligasi negara dan kupon tetap ketika harga pasar obligasi akan turun apabila suku bunga pasar meningkat. Selanjutnya, risiko likuiditas. Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat dianggunkan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan perusahaan. Risiko likuiditas dapat ditimbulkan apabila perusahaan tidak mampu memenuhi penarikan kredit oleh nasabah karena dana yang tersedia tidak mencukupi. Selanjutnya, risiko operasional. Risiko operasional adalah risiko akibat tidak berfungsinya proses internal dan kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional perusahaan. Selanjutnya, risiko hukum. Risiko hukum adalah risiko akibat kelalaian perusahaan yang dapat menimbulkan kelemahan dari aspek yuridis dalam menghadapi tuntutan hukum dari pihak lain. Selanjutnya, ada risiko reputasi. Risiko reputasi adalah risiko suatu kejadian yang menimbulkan persepsi negatif terhadap perusahaan, yang dapat mengakibatkan tingkat kepercayaan stakeholder pada perusahaan menurun. Pada perusahaan ini, risiko reputasi adalah sebagai risiko yang utama untuk mempertahankan citra perusahaan. Yang ketujuh, risiko strategik. Risiko strategik adalah risiko yang terjadi akibat ketidaktepatan dalam pengambilan suatu keputusan strategik, serta kegagalan dalam menyesuaikan perubahan lingkungan bisnis. Risiko strategik ini akan timbul apabila perusahaan mengikuti arus pengembangan bisnis mikro, padahal perusahaan tersebut belum berpengalaman dalam bidang tersebut, sehingga perusahaan mengalami banyak permasalahan. Yang selanjutnya, risiko kepatuhan. Risiko kepatuhan adalah risiko yang terjadi akibat perusahaan tidak mematuhi dan atau tidak melaksanakan ketentuan internal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada ketentuan tersebut, terdapat dalam risiko strategiknya antara lain kewajiban penyediaan modal minimum, penilaian kualitas aktiva produk, pembentukan cadangan kerugian, penurunan nilai. Yang ketiga, batas maksimum pemberian kredit. Yang keempat, posisi devisa neto. Dan yang kelima,
Risiko strategik terkait dengan ketentuan rencana kerja anggaran tahunan atau RKAT perusahaan dan beberapa ketentuan lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Gina Amalia. Saya, Gina Amalia, akan memaparkan materi selanjutnya. Pengendalian internal. Pengendalian internal diartikan sebagai prosedur-prosedur serta proses-proses yang digunakan perusahaan untuk melindungi aset perusahaan, mengolah informasi secara akurat, serta memastikan kepatuhan. Tujuan pengendalian internal yang pertama yaitu menjaga keamanan harta atau aset milik perusahaan. Yang kedua, memeriksa ketelitian dan kebenaran informasi akuntansi. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Yang keempat, membantu menjaga kebijaksanaan manajemen yang telah ditetapkan. Struktur tata kelola perusahaan. Yang pertama yaitu penetapan risk appetite dan risk tolerance. Tingkat resiko atau risk appetite merupakan seberapa besar resiko dan jenis resiko yang seperti bagaimana dapat mencapai tujuan dan sasaran perusahaan. Toleransi resiko atau risk tolerance merupakan penjabaran dari tingkat resiko yang akan diambil. Dalam menetapkan toleransi resiko, perusahaan harus mempertimbangkan strategi dan tujuan bisnis serta kemampuan perusahaan dalam mengambil resiko yang kemudian ditentukan oleh jumlah modal yang dimiliki. Yang kedua, yaitu pengawasan aktif atas implementasi manajemen risiko, dilakukan oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan pihak yang tidak memiliki keterlibatan dalam operasional bisnis terhadap setiap aktivitas bisnis yang dilaksanakan. Pengawas tersebut harus yang pertama, memahami resiko yang dihadapi, kemudian memberikan arahan yang jelas atas rencana bisnis, melakukan pengawasan secara aktif, dan mengambil langkah yang tepat untuk mengurangi kerugian dari dampak atas resiko. Yang ketiga, menyediakan fungsi manajemen resiko dan fungsi audit yang independen terhadap fungsi bisnis. Yang keempat, melakukan proses fit and proper terhadap personal kunci sesuai bidang pekerjaannya. Kerangka sistem manajemen risiko. Yang pertama, penetapan tujuan strategis dan nilai-nilai perusahaan. Perusahaan perlu menetapkan tujuan strategis dan kode etik perusahaan yang jelas dan mengomunikasikan kebijakan tersebut kepada seluruh jajaran organisasi di perusahaan dan memastikan bahwa seluruh jajaran organisasi sudah memahami tujuan yang ingin dicapai perusahaan dan mendukung rencana tersebut. Perusahaan yang tidak memiliki tujuan strategis akan menemukan kesulitan dalam mengelola aktivitas secara baik akibat adanya penggunaan sumber daya yang tidak fokus. Yang kedua, yaitu strategi manajemen risiko. Sistem kebijakan dan prosedur disusun untuk memastikan bahwa exposure resiko perusahaan dapat dikendalikan dengan baik sesuai kebijakan dan prosedur internal perusahaan, serta mematuhi peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Yang ketiga, wewenang dan tanggung jawab yang jelas. Seluruh aktivitas harus memiliki akuntabilitas atau pertanggungjawaban dan wewenang yang jelas untuk memastikan bahwa setiap masalah mendapat perhatian yang fokus dari manajemen, agar pemantauan dan pengendalian aktivitas dapat berjalan efektif. Yang keempat, organisasi manajemen risiko. Yang kelima, kecukupan kebijakan prosedur dan penetapan limit. Kebijakan dan prosedur yang dimiliki perusahaan harus didasarkan pada strategi manajemen risiko dan dilengkapi dengan toleransi risiko dan limit risiko.
Penetapan toleransi resiko dan limit resiko dilakukan dengan memperhatikan tingkat resiko yang akan diambil dan strategi perusahaan secara keseluruhan. Proses manajemen risiko. Perusahaan harus mampu melaksanakan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko sesuai dengan praktik terbaik. Untuk maksud tersebut, perusahaan memerlukan dukungan infrastruktur, yaitu sumber daya manusia dan sistem informasi manajemen risiko. Yang pertama yaitu sumber daya manusia. Direksi memastikan kecukupan kuantitas dan kualitas SDM dan juga memastikan agar seluruh SDM memahami strategi, tingkat risiko yang akan diambil, dan toleransi risiko, dan kerangka manajemen risiko yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu sistem informasi manajemen risiko. Sistem informasi manajemen risiko perusahaan digunakan untuk mendukung pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Yang selanjutnya yaitu pengendalian internal dalam penerapan manajemen risiko. Untuk memastikan seluruh jajaran organisasi melaksanakan kebijakan manajemen risiko yang sudah ditentukan, perusahaan memerlukan suatu sistem pengendalian internal yang dapat secara efektif mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha dan operasional pada seluruh divisi. Pelaksanaan sistem pengendalian internal mampu secara tepat waktu mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang terjadi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Kesimpulan. Mengidentifikasi risiko. Manajemen risiko diartikan bagian dari strategi keseluruhan perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan dalam menciptakan nilai tambah bekerja sama dengan unit bisnis. Access risk, yaitu tujuan utama perusahaan memberikan nilai tambah dan meningkatkan kekayaan pemegang saham sesuai risiko yang ditanggung. Review control, yaitu upaya meningkatkan pertumbuhan bisnis. Perusahaan perlu meningkatkan inovasi produk dan jasa untuk dapat mendorong pemasaran produk dan jasa tersebut pada berbagai segmen sesuai dengan rencana kerjanya. Control risk, bagaimana mengontrol risiko itu? Seluruh jajaran organisasi melaksanakan kebijakan manajemen risiko yang sudah ditentukan. Perusahaan memerlukan suatu sistem pengendalian intern yang dapat secara efektif mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha dan operasional pada seluruh divisi. Demikianlah pemaparan dari kelompok 2. Kurang dan lebihnya dalam presentasi kali ini. Kami memohon maaf. Kemudian ditutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.